Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Kalau ditanya ada hadisnya atau tidak, betul memang ada hadis dari Nabi Muhammad SAW yang bunyinya melaknat perempuan-perempuan peziarah kubur. La'anallah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zuwaratil kubur, begitu. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita peziarah kubur. Maka itu dengan adanya hadis ini, ada ulama yang menghukumi bahwa wanita ziarah kubur itu hukumnya haram. Haram mutlak, pokoknya nggak ada alasan, pokoknya haram gitu. Kenapa? Ya Nabi Muhammad melaknat. Kalau laknat dari Nabi itu mau diharapkan apa kecuali keburukan kan gitu. Maka itu perempuan nggak boleh ziarah kubur. Ini kalau haram mestinya warna merah gitu. Nah, gitu. Siapa yang mengatakan wanita ziarah kubur itu haram? Ini madhab Imam Ibn Taimiyah dan juga muridnya Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah. Jadi Imam Ibn Taimiyah menuliskan dalam kitabnya Majmu' Fatawa bahwa wanita yang berziarah kubur itu hukumnya haram, berdosa. Karena di sini karena ada laknat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi itu pendapat Imam Ibn Taimiyah. Sedangkan jumhur ulama 4 mazhab, iya kita nggak bisa bilang jumhur 4 mazhab, setidaknya 3 mazhab fikih, mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan juga mazhab Imam Malik, justru berpendapat ziarah kubur itu makruh, bukan haram. Makruh ini pendapat jumhur ulama. Makruh itu artinya boleh sih, cuman nggak bagus, tidak dianjurkan. Tapi boleh. Dianjurin nggak? Ya kalau bisa mah jangan. Tapi boleh begitu. Cuman tidak dianjurkan. Apa alasannya? Karena yang menurut jumhur ulama begitu, hadis laknat tersebut tuh punya ilah, punya sebab. Apa sebabnya? Sebabnya itu wanita adalah makhluk yang lembut hatinya, mudah mengeluh, cenderung tidak kuat menerima beban musibah, dan kondisi ini adalah kondisi yang rentan sekali membuat dia menangis ketika teringat memori kesedihan. Dia datang berziarah ke makam suaminya, katakanlah ke makam anaknya yang dia cintai, cenderung teringat terhadap memori yang sedih, akhirnya menangis. Nah, menangisnya itu yang diharamkan. Menangisnya itu kan terkesan itu masuk dalam kategori niyahah, tidak menerima takdir yang dibebankan, tidak menerima takdir yang sudah ditetapkan. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kata ulama, boleh sih, cuman khawatir nanti di kuburan bukannya baca doa, malah dia mengeluh, ya Allah, Bang, coba lu masih hidup, lu ngeliat anak kita wisuda, coba lu masih hidup, lu berdua sama kita, nah macam-macam. Itu kan yang sering terjadi, dan beberapanya bahkan akhirnya jadi ngobrol sama kuburan. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh ulama. Maka jumhur mengatakan boleh sih, cuman kita khawatir. Nah, kekhawatiran itulah yang membuat jumhur ulama menghukumi wanita ziarah kubur itu sebagai kemakruhan. Kemudian diperkuat oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau mengatakan sifat perempuan itu aslinya lemah dan tidak kuat menahan kesedihan, terlebih lagi atas kepergian orang yang dicintainya. Kalau dibolehkan begitu saja, artinya kalau boleh mutlak perempuan khawatir. Nah, ini akan membuatnya melakukan hal-hal yang diharamkan seperti niyahah. Niyahah itu meronta-ronta, tidak menerima takdir, menangis, mencabik-cabik baju dan seterusnya. Dan itu mungkin terjadi bagi sebagian orang, tapi rasanya kalau zaman sekarang sih sudah jarang ya. Bahkan wanita sudah cukup lebih kuat daripada laki-laki. Ada perempuan yang datang ziarah kubur tuh nggak nangis, nggak sedih, tapi malah foto-foto gitu. Itu juga termasuk yang diharamkan. Haramnya bukan datangnya, tapi foto-fotonya itu. Tidak menghormati, tidak layak dengan tempat yang seperti itu begitu. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi perempuan tuh boleh tapi tidak dianjurkan. Nah, kemakruhan ini tidak berlaku untuk ziarah ke makam Nabi. Jadi kalau perempuan ziarah ke makam Nabi itu hukumnya bukan makruh, tapi malah dianjurkan, bagusnya sering-sering kalau punya duit begitu ya. Jadi makruhnya ini kalau ziarah ke kuburan selain kuburan Nabi Muhammad SAW yang sekiranya akan mendatangkan kesedihan. Maka berziarah ke makam para wali, makam ke para orang saleh yang tidak ada ikatan emosional yang tinggi, ya kan kekhawatiran itu tidak ada akhirnya begitu. Ini pendapat jumhur ulama termasuk mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi ada satu pendapat lagi.
pendapat Imam Abi Hanifah yang mengatakan bahwa ziarah wanita, ziarah kubur tuh halal, boleh gitu. Siapa yang bilang haram, boleh itu berarti boleh secara mutlak, tanpa ada ikatan, tanpa ada batasan. Laki sama perempuan sama hukumnya, boleh bahkan dianjurkan. Kembali kepada hukum ziarah itu sendiri, bahwa ziarah kubur itu dianjurkan, sangat dianjurkan, sangat disunahkan oleh syariat kita agar sebagai bentuk mengingat kematian begitu. Apa alasannya? Dalil cukup kuat. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, nah, bahwa dia menjelaskan tentang doa yang Nabi Muhammad ajarkan kepada Sayyidah Aisyah untuk berziarah. Jadi Nabi Muhammad ngajarin Sayyidah Aisyah, istrinya, doa untuk ziarah. Salamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimina wa yarhamullahu al mustaqdimina wal minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kan gitu. Ini juga doa yang sering diajarkan oleh orang tua kita dan guru-guru kita kan gitu. Assalamualaikum ya ahli kubur wa inna insyaallahu bikum lahikun. Nabi Muhammad ngajarin doa ini kepada Sayyidah Aisyah yang mana ya perempuan. Kalau seandainya perempuan itu haram apalagi dilaknat, Nabi Muhammad gak bakal ngajarin kan gitu. Jangan ajarin, ntar malah ziarah kan begitu. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan, berarti kan ini ada isyarat bahwa Nabi Muhammad pun memerintahkan ziarah kubur kepada perempuan sebagaimana beliau memerintahkan kepada laki-laki. Anjurannya sama begitu. Kemudian ada lagi ini yang lebih jelas nih dari hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Abdullah bin Abi Malikah. Beliau mengatakan bahwa aku bertemu dengan Sayyidah Aisyah satu hari di kuburan, di pemakaman begitu. Kemudian dia bertanya, ya ummul mukminin, min aina akbalti? Sayyidah Aisyah, kamu dari mana begitu? Kemudian kata Sayyidah Aisyah, min qabri akhi, saya datang dari kuburan saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakar. Fakultu, kemudian Abdullah bin Abi Malikah mengatakan, alaysa kana Rasulullah yanhana? Bukannya Nabi Muhammad dulu ngelarang kita ziarah kubur? Kamu kata Sayyidah Aisyah, na'am kana yanha thumma amara bi ziyaratiha. Iya dulu dia ngelarang, cuman sekarang kemudian kan setelah larang kemudian Nabi Muhammad justru malah merintahin kita lagi buat ziarah kubur begitu. Jadi ini hadis yang secara eksplisit menegaskan kedudukan laki dan perempuan dalam hal ziarah kubur itu sama-sama dianjurkan. Lebih lagi kemakruhan yang disebutkan oleh jumhur itu disebabkan karena niyah, khawatir niyah terjadi pada perempuan itu mencabik-cabik muka, mengingkari takdir, kemudian meracau dan seterusnya. Itu termasuk juga beberapa ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud perempuan dilaknat itu perempuan yang begitu, perempuan yang kalau datang langsung lihat kuburan suaminya langsung nangis terseduh-seduh, nggak terima kenapa abang yang mati, kenapa kok orang lain aja, ya jadi seperti itu, enggan menerima takdir. Itu yang dilaknat kan gitu. Masa kalau cuma timbang ziarah doang dilaknat itu kan apa istilahnya tidak sesuai dengan ruh syariat yang ada, bahwa syariat ini secara umum memerintahkan kita untuk segera mengingat kematian, bersering-sering mengingat kematian, dan salah satu jalannya itu dengan berziarah kubur. Kalau kemudian ziarah kubur dilaknat, berarti bukan ziarahnya yang dilaknat, ada hal lain yang mengisi ziarah tersebut yang kemudian mendatangkan laknat, dan itu niyah, yaitu meracau, mengingkari takdir, menolak apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.